dalam learning journal ketiga ini, seperti yang sudah dibahas di kelas pada hari Rabu kemarin, dan saya akan mengulas kembali dengan judul film sebagai media komunikasi massa dan realitas sosial. Jadi, film berfungsi sebagai media komunikasi massa yang efektif dalam era digital pada saat ini. Film dapat diproduksi dan didistribusikan dengan lebih mudah melalui berbagai platform kayak bioskop, televisi, layanan streaming, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan film untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menyampaikan pesan secara visual dan emosional. Jadi melalui film, produser dapat mengkomunikasikan ide, nilai, dan pandangan yang tepat dalam mempengaruhi masyarakat. Jadi film memiliki kemampuan untuk menciptakan empati dan pemahaman antar budaya. Misalnya film yang menggambarkan kehidupan di daerah yang berbeda, itu dapat membantu penonton memahami tantangan dan pengalaman orang-orang dari latar belakang yang berbeda juga. Oleh karena itu, film memiliki potensi untuk menjadi alat perubahan sosial dengan menyampaikan pesan-pesan yang mendidik dan juga menginspirasi. Film juga termasuk dalam kategori media komunikasi massa karena kemampuannya menjangkau audiens yang luas secara bersamaan. Melalui film pesan dapat disampaikan secara efektif dengan menggabungkan elemen visual dan audio, dan juga menciptakan pengalaman mendalam bagi penonton. Film juga memiliki potensi untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan juga budaya. Sebagai media komunikasi massa, film dapat menjadi sarana edukasi dan penyebaran informasi yang efektif, terutama dalam menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang beragam. Selain itu, film memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang diskusi dan refleksi kolektif, dan juga mendorong masyarakat untuk mengkaji ulang nilai-nilai dan keyakinan yang dianut. Film juga berperan sebagai agen perubahan sosial dan mampu menginspirasi dan juga memotivasi audiens untuk bertindak atau mengubah perspektif mereka terhadap suatu isu. Sebagai bentuk seni visual, film memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan-pesan kompleks melalui narasi dan citra yang memikat, memungkinkan penonton untuk merasakan dan memahami pengalaman yang mungkin berada di luar kehidupan sehari-hari mereka. Lebih jauh lagi, film juga dapat menjembatani perbedaan budaya dan bahasa, dan juga menciptakan pemahaman lintas batas yang lebih baik dan mendorong empati global. Selanjutnya, film realitas sosial dan imajinasi. Film seringkali mencerminkan realitas sosial masyarakat di mana ia dibuat. Ia dapat menggambarkan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang relevan, sehingga memberikan wawasan tentang kondisi masyarakat. Film juga menciptakan ruang untuk imajinasi, memungkinkan penonton untuk mengalami dunia yang berbeda dan melampaui batasan realitas sehari-hari. Dalam konteks ini, film dapat berfungsi sebagai alat kritis yang mengunggah kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting. Selanjutnya ada jenis-jenis film. Jadi film dapat dibagi ke dalam berbagai jenis berdasarkan kategori tertentu, seperti genre, format, teknik pembuatan, dan tujuan pembuatan. Jadi berikut ini jenis-jenis film berdasarkan genre. Yang pertama ada film drama, yang kedua komedi, yang ketiga film aksi, yang keempat
film horor, yang kelima film fiksi ilmiah, yang keenam film fantasi, yang ketujuh film thriller, yang kedelapan romantis, yang kesembilan film dokumenter. Selanjutnya jenis-jenis film berdasarkan format. Format film mengacu pada media atau teknologi yang digunakan untuk merekam dan menayangkan film. Berikut ini beberapa jenis film berdasarkan format, yaitu yang pertama ada film 2 dimensi, yang kedua ada film 3 dimensi, yang ketiga ada IMAX, yang keempat film animasi, yang kelima yaitu stop motion. Jadi dalam pertemuan kemarin juga kita membahas sinopsis film, dan kemarin itu yang dibahas itu film 172 hari, dan film itu berdasarkan dari kisah nyata. Oke, jadi sinopsis dari cerita dari film 172 hari yaitu menceritakan tentang perjalanan hidup seorang perempuan bernama Nazira Safa yang memilih untuk berhijrah dengan harapan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebelumnya Nazira ini diceritakan telah terjebak dalam lingkungan dan pergaulan yang jauh dari nilai-nilai agama dan cenderung menjadi anak yang bebas. Pertemuan Zira sama Amer ini membawa keduanya pada keputusan yang untuk menjalani ta'aruf, dan akhirnya mereka menikah dan Amer memiliki ilmu agama yang tinggi untuk membimbing istrinya yang berniat istiqomah gitu di jalan Allah. Setelah pernikahan mereka, rumah tangga Zira sama Amer tuh berjalan harmonis, tapi ada aja cobaannya. Terus salah satu cobaannya yang paling berat itu Amer jatuh sakit, terus juga Zira merawat suaminya yang terbaring lemah. Tapi Zira senantiasa menemani suaminya yang tidak berdaya, hingga pada akhirnya dokter yang menangani penyakit Amer ini menyatakan bahwa Amer telah meninggal dunia. Mungkin cukup sekian learning journal minggu ini. Sampai berjumpa di learning journal selanjutnya. Bye bye.